Iya, belum direkod dari tadi. Silakan kalau merekod ya. Peran serta dalam kegiatan kelompok atau peran serta dalam kegiatan kelompok atau masyarakat termasuk diantaranya gini. Kita bertanya ke pasien, Ibu kalau boleh tahu, kira-kira kalau ada kegiatan di apa sekitar rumah itu, Ibu pernah ikut atau tidak? Nah, kira-kira biasanya Ibu senang ikut di kegiatan di mana gitu? Barengan nggak sih sama temen atau ada yang ngasih tahu gitu ya, tetangga yang ngasih tahu gitu ya. Atau mungkin berdiri aja atau misalkan ngapain, wah gitu ya, ramai ya Bu tinggal di sini gitu. Jadi lebih kepada apa upaya dia untuk bisa bersama-sama di tengah-tengah masyarakat, even mungkin dia hanya sekedar berdiri atau menata kursi dan lain-lain, itu adalah peran dia. Jadi jangan sampai disepelekan bahwa dia misalkan tidak terlalu terlibat di dalam kepengurusan. Itu kalau semua ikut pengurus kan juga nggak mungkin. Tapi bagaimana dia mau gitu ya, entah ikut jalan sehat, entah ikut apapun, bentuk kegiatan apapun yang ada di lingkungannya. Sampai kan dalam berhubungan dengan orang lain. Termasuk di antara gitu. Kok bisa kan tiba-tiba ada tetangga yang datang gitu ya, biasanya ibu um, ikut ngobrol atau gimana itu misalkan atau kalau ada orang asing gitu, biasanya ibu nanya-nanya atau nunggu dia ngomong duluan. Masih misalkan kalau kalau ada pas ada pengajian gitu ya, misalkan tiba-tiba ditanya orang atau ibu mulai duluan yang bicara. Gitu. Ada nggak kira-kira kesulitan pas lagi ngobrol sama orang lain gitu ya? Jadi itu masalah-masalah terkait hubungan. Kemudian spiritual. Spiritual itu terkait dengan nilai dan keyakinan. Sebenarnya spiritual itu um, beda sama religius. Kalau religius itu kan praktek ibadah, ya. Kalau spiritual itu lebih besar dari sekedar praktek ibadah. Jadi praktek ibadah itu memang bagian dari spiritual, tapi praktek ibadah itu bukan murni dia menjadi spiritual, tidak sama, tapi dia menjadi salah satu aspeknya. Nah, spiritual itu termasuk di antaranya praktek ibadah, nilai dan keyakinan dia tentang pandangan hidup. Kita bisa bukan, misalkan bertanya gini, um, Ibu kira-kira apa yang membuat sehari-hari ngerasa lebih semangat? Mungkin ada kegiatan tertentu yang membuat ibu tuh jadi lebih bersemangat, ya. Tapi misalkan kalau selain ibadah gitu, kira-kira apa yang biasanya ibu lakukan untuk membuat ibu lebih beres-beres? Ibu ngelakuin apa? Em, Menurut ibu yang membuat ibu yakin ngejalanin hari-hari gitu ya, apa gitu ya? Kira-kira mungkin ibu bisa cerita. Misalkan aku yakin karena em, aku seorang ibu berarti aku harus jaga anak-anak. Misalkan ngerasa dia bisa berperan sebagai ibu yang baik, misalkan seperti itu. Misalkan kalau pada usia dewasa muda berarti kira-kira kamu yakin nggak dengan dirimu sendiri bisa melalui ini atau melalui apa melewati fase di mana sedang cemas-cemasnya gitu ya. Atau misalkan dia ngerasa yakin nggak sih um, bisa mengatasi permasalahan ini gitu ya. Aku yakin karena misalkan aku juga selain berusaha juga aku berdoa, misalkan seperti itu. Ya, jadi untuk spiritual tidak hanya ibadah tapi termasuk bagaimana pandangan dirinya tentang tujuan hidupnya. Goalnya, makna, dan lain-lain itu terkait dengan spiritual. Spiritual, ya itu juga termasuk komunitas gitu ya. Saya katakan komunitas di mana dia adalah satu kelompok kecil, em, di mana orang melakukan kegiatan yang sama dengan hobi yang sama, itu sangat bisa mempengaruhi bagaimana seseorang memandang
Tuhannya, gitu ya. Dia berada di komunitas yang mungkin even awalnya membuat dia ngerasa lebih percaya diri, merasa lebih diakui, merasa ada di dalam komunitas yang saling menguatkan. Tetapi ketika um, kemudian keyakinan-keyakinan yang ada di dalam komunitas itu mempengaruhi bagaimana keyakinan dia terhadap Tuhan, nah itu jadi masalah juga gitu. Itu yang sering ditemukan. Makanya kenapa um, ada banyak orang yang sudah mulai terpecahkan terkait dengan film. Jadi, ketika kita bertemu dengan pasien atau individu yang tidak masalah, Tuhan itu nggak ada. Karena dia selama ini mungkin beranggapan Tuhan itu ada ketika dia bisa mencapai semua keinginannya. Tidak ada masalah, even ada masalah, Tuhan itu pasti akan bantu menyelesaikan itu Tuhan tidak ada. Ya, sehingga di sini yang perlu kita bantu fasilitasi si pasien itu untuk supaya dia bisa cerita apa saja yang dia alami, kemudian um, dia paham nggak terkait dengan perkembangan dirinya selama ini gitu ya. Bahwa kita tidak mungkin sendiri di dalam melalui setiap hari. Itu penting. Even kita merasa sendiri tidak ada teman, itu kan terkait dengan teman. Tapi kira-kira kamu percaya nggak? Kenapa ada orang yang keliling gitu ya, yang pasien-pasien yang keliling itu pasien yang dia nggak punya baju, kan dia tidur di jalan, tapi dia masih bisa hidup, masih bisa bernafas. Kira-kira itu dari mana ya? Jadi pandangan-pandangan yang demikian itu bisa kita coba. Even orang di jalan itu, paling ada orang dari jalan, tapi siapa yang menggerakkan orang lain untuk memberikan makanan itu selain Tuhan? Nah, itu yang hal-hal demikian yang bisa kita jadikan contoh hal-hal yang sepele dalam pembicaraan. Ya, nah itu yang memang perlu proses yang panjang ya, dan kita tidak bisa menasihati ataupun memaksa dia untuk bisa benar-benar percaya gitu. Tapi dalam arti kita membuat dia untuk berpikir dan dia memutuskan sendiri gitu ya. Kemudian kecemasan itu penampakannya, tampilannya, tanda gejalanya banyak. Yang kalau yang dari perilaku bisa kita lihat, mungkin ada yang hiperaktif dalam arti mungkin dia tidak bisa duduk, cenderung mondar-mandir, gugup, cenderung kayak sering apa ya? Kita tuh kalau lagi gelisah gitu kan um, rasanya apapun yang dilakukan itu salah. Tiba-tiba pas lagi cemas-cemasnya gitu, ada yang hilang, ada yang jatuh, kuncinya hilang. Atau misalkan tiba-tiba HP-nya rusak, tiba-tiba laptopnya hang. Nah itu mulai ada relatifnya, ada merasa bahwa dia itu kayak lagi sial banget gitu dalam hidupnya. Itu bagian dari bagaimana kita mengenali cemas. Kemudian ada sikap menghalangi gitu ya, karena orang lain nggak boleh tahu kalau dia sedang bermasalah gitu ya. Kemudian gelisah, agitasi, menghindar, tremor ya, gemetaran, hiperventilasi, merasa kok sesek banget. Kemudian menghindar dari orang lain. Kemudian melarikan diri dari masalah. Oke, melarikan diri dari masalah, misalnya misalkan tiba-tiba yang HP-nya dimatikan gitu ya, kepengen tenang gitu ya. Mungkin dia butuh waktu for a while, entah beberapa jam gitu ya. Um, dan kalau dia balik lagi, ya dia masih bisa dalam kategori normal gitu ya. Tetapi kalau misalkan dia benar-benar
Ketika ada masalah langsung melarikan diri, tidak bisa dikontak dan lain-lain berhari-hari. Nah, itu yang menjadi masalah yang perlu kita eksplorasi. Kognitif, kalau tadi perilaku, kognitif, fokus perhatiannya terganggu. Em, dalam menilai sesuatu, kecenderungannya salah karena dia nggak fokus. Ya, contoh, em, kamu tahu nggak ada kejadian kemarin yang itu gitu itu salahnya sendiri gitu ya. Dia langsung menjudge ya bahwa eh, kejadian itu adalah memang salahnya sendiri dan lain-lain ya. Termasuk diantaranya adalah em, oh ya mungkin itu karmanya dia gitu. Misalkan seperti jadi ada orang yang kecenderungannya itu langsung menilai sesuatu itu karena sudah karma dan lain-lain padahal kita bukan Tuhan ya. Kita kecenderungan itu menjudge sesuatu tidak bis yang tabrakan. Kalau secara logika, mungkin kita bisa melihat bahwa mungkin bis itu sedang kejar-kejaran waktu, kemudian em, sama-sama juga mencari penumpang ya di target dan ini itu ya sehingga mungkin juga em, si sopirnya juga cemas kenapa kecelakaan ketika banyak orang yang menilai sesuatu tuh lebih ke penilaian yang negatif ya. Nah, itu yang perlu kita kendalikan. Nah, kalau kita terbiasa untuk menilai sesuatu dengan negatif, itu kita mulai sulit untuk berpikir secara logis. Kemudian hambatan berpikir, bingung, takut mati, takut cedera, konsentrasinya sulit, persepsi menurun dalam arti dia sudah mulai tidak begitu fokus gitu ya apa yang dibicarakan kemudian ada mungkin juga kecenderungannya sangat waspada dalam arti terlalu hati-hati ya berlebihan ya kemudian kayak misalkan kita em, saking cemasnya gitu ya nggak mau tidur karena kalau tidur nanti aku akan kelewatan miss sesuatu gitu ya itu udah mulai merasa cemas takut kehilangan kendali pelupa preokupasi kayak udah mulai kepikiran sesuatu akan terjadi seperti ini terjadi ini ya ingat bahwa apa yang kita pikirkan itu perlu dikendalikan karena apa yang kita pikirkan itu bisa mempengaruhi apa yang nantinya cenderung akan terjadi gitu ya. Jadi hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Kemudian kreativitas menurun, ya kehilangan objektivitas, cenderung subjektif. Ya. Nah, kehilangan objektivitas itu juga bagian dari rasa. Kalau selama ini kita berpikir cenderung subjektif, coba mungkin diingat-ingat ya, misalkan terakhir kita menilai sesuatu itu secara subjektif itu tentang apa? Contoh sederhana, misalkan, oh kalau temanku dapat nilai bagus, oh, jangan-jangan memang dia lagi eh, pendekatan sama dosennya karena nilainya sebenarnya lagi gitu bagus, anak-anaknya juga nggak gitu pintar gitu ya. Kita cenderung subjektif seperti itu. Even kenyataannya, misalkan dia melakukan pendekatan, tetap kita harus berusaha objektif. Karena kalau kita tidak terbiasa mendrive pikiran kita untuk objektif, kita akan kehilangan kemampuan itu. Karena kognitif ini perlu diasah. Semakin dia fungsinya langsung dibelokkan,
beloknya nanti akan kemana-mana. Ya. Tinggal kita yang drive cara berpikir kita itu. Objektif itu akan sulit ketika kita itu cemas. Apalagi kalau nggak cemas kita terbiasa tidak objektif. Itu logikanya. Ya. Sama seperti ada juga yang mahasiswa begini. em, saya kok nggak dibalas chatnya sudah seminggu sama dosennya. Sampai ini saya cerita tentang dosen lain sampai seminggu gitu ya. Em, Coba dilihat lagi cara chat dosennya seperti apa. Jadi dia langsung ngirim file dan kalimatnya langsung ini bu filenya nggak ngerti file apa gitu ya. Dosennya juga mungkin nggak tahu ini mahasiswa yang mana dan lain-lain. Sehingga mungkin tidak dibalas gitu. Karena tidak ada perintah di sana. Kalau kalian tahu belajar terkait dengan teknologi AI, ChatGPT contohnya, kalau perintah SPOK-nya nggak jelas, ChatGPT pun dia tidak bisa mengeluarkan apa yang harus dia jawab. Ya, jadi begitupun dengan manusia yang real, ketika SPOK-nya tidak jelas, ya orang mungkin juga akan cenderung bingung ini harus diapakan. Karena ingat bahwa orang lain itu bukan cenayang yang bisa membaca pikiran. Dan mungkin juga pada saat yang bersamaan kepencet chat, mungkin dia nggak paham dibaca atau tidak. Karena bisa jadi pas kepencet chat dia lagi di kelas atau di tengah jalan atau di rumah sakit ya mungkin dia nggak sempat akhirnya miss gitu ya. Nah begitulah lika-likunya kehidupan. Kemudian afektif. Afektif di sini pasien yang cemas, mudah terganggu, tegang, gugup, tidak sabar, khawatir, gelisah, ya, ketakutan, merasa ada teror, ya, merasa parno banget setiap dia dengar sesuatu yang mirip dengan em, apa yang dia takutkan. Dia kayak sudah parno duluan, jangan-jangan itu, gitu. Secara afektif dia sudah kayak alarm respon tubuhnya untuk dia harus bisa survive untuk nggak merasa khawatir. Dia sedang khawatir-khawatir. Secara fisiologis mungkin juga akan berpengaruh ya, misalkan dia ototnya tegang, sering pusing, em, sering pipis dan lainnya, seperti kayak misalkan mau ujian gitu ya, yang tidak jelas, gangguan pola makan dan lain-lain. Kemudian terkait dengan kehilangan, ada orang yang kehilangan itu bisa dalam berbagai hal, bisa kehilangan orang, kehilangan sesuatu atau barang, atau kehilangan momen. Ya, kehilangan momen juga termasuk bagian kehilangan. Kayak misalkan dia rindu sekali dengan masa kecil di mana dia mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Sekarang itu dia sudah tidak ada orang tuanya, dia hidup ya. Kemungkinan juga berdukanya juga menjadi panjang. Merasa bahwa kok Tuhan itu nggak adil sih, orang lain tuh punya orang tua yang terus menemani, kok aku enggak gitu. Dan yang dia pandang adalah orang lain yang punya. Bagaimana dengan orang lain yang mungkin orang tuanya juga cuma satu, atau misalkan juga sama kondisinya, dia lihat itu semuanya. Kemudian pada kehilangan ini kan ada fase-fasenya ya. Kehilangan itu ada fasenya sampai nanti dia menerima. Tahapan yang pertama dari kehilangan adalah denial, penolakan. Em, Dia menolak nggak, menyangka nggak dengan situasinya, enggak ah, gitu ya. Nggak mungkin kan orang tuanya meninggal, orang barusan aja lagi WA. Nggak mungkin meninggal. Orang barusan juga masih WA gitu ya. Nggak mungkin Tuhan itu langsung manggil. Itu adalah fase denial atau penolakan. Kemudian fase yang lainnya adalah anger atau marah. Marah pada orang lain, marah pada diri sendiri. Ya. Em, Kok bisa-bisanya sih duitku hilang gitu ya. Berarti aku tuh bego banget kok bisa duitnya hilang gitu ya. Jangan-jangan ada nih orang lain yang langsung aja ngilangin duitku.
gitu ya. Itu adalah tahapan anger. Kemudian tahapan bergaining ya, em, seandainya saja gitu ya, coba misalkan nggak hilang gitu ya, dan coba waktu bisa dibalik lagi gitu ya. Mungkin aku lebih hati-hati lagi supaya nggak hilang. Tapi bagaimana ya? Semoga aku bisa lebih baik di sini ya. Gimana caranya? Tahapan depresi, mulai sedih, putus asa. Kalau udah hilang kayak begini, aku harus apa lagi? Nggak punya duit dan lain-lain gitu ya. Rasanya itu udah nggak nafsu makan, rasanya itu males ketemu orang, itu sudah mulai di tahapan ini. Tahapan penerimaan ada dia berusaha menerima kenyataan, um, mungkin mencari solusi dengan orang lain. Um, dia merasa bertanggung jawab untuk mencari solusi, kemudian koordinasi dengan lain dan tahapan penerimaan. Tapi bukan berarti orang yang menerima itu bisa dilihat dengan kata baik-baik saja. Gimana kabarnya Bu? Baik, sudah nggak ngerasa cemas. Dia baik-baik aja begini. Nah, itu yang perlu kita klarifikasi. Apakah kondisi pasien itu sudah ada di tahapan penerimaan? Dengan apa? Kita bertanya, ya, menurut Ibu langkah selanjutnya bagaimana supaya mungkin masalahnya bisa selesai? Atau misalkan Ibu merasa lebih baiknya dengan cara apa? Ketika dia sudah mulai ada planning untuk melanjutkan kehidupannya dengan planningnya itu, ya itu mungkin cara dia untuk menerima kenyataan dan merasa bertanggung jawab. Itu adalah di tahapan penerimaan. Jadi bukan berarti kita bertanya apakah ibu menerima kondisi situasi ini. Itu terlalu teoritis. Justru menerimanya itu harus ada effortnya dia, apa yang dia lakukan ketika dia itu sudah menerima. Ya. Kalau kita melihat bahwa dia itu belum ada planning untuk mengatasi permasalahan ini, gitu ya, mungkin masih ada di tahapan depresi yang mungkin nggak terlihat dia menangis, tapi ekspresinya sedih. Ya. Jadi kita perlu melihat ini ekspresi seperti apa. Ya. Jadi orang yang menerima kenyataan itu akan sulit dideteksi kalau dia tidak ada effort atau usaha untuk move on, gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya, kamu udah move on dari masalah ini? Ya aku udah move on, tapi di dalam pikirannya dia masih ribut, masih ngerasa nggak yakin gitu ya dengan kenyataan yang ada. Ya, jadi dia sulit untuk uh, melanjutin apa yang harus dilakuin ya. Berarti dia belum bisa menerima kondisi ini. Ya, itu di tahapan-tahapan kehilangan ya. Kemudian kita melanjut ke mekanisme coping. Ketika kita sudah tahu nih ada permasalahan, ada nggak sih masalah terkait dengan konsep diri, terkait dengan hubungan sosial, apakah dia ada masalah juga terkait dengan kehilangan. Bagaimana kita melihat copingnya di sini akan semakin menentukan apakah dia ya mekanisme coping yang maladaptif atau adaptif. Ya. Caranya bagaimana? Nah, itu yang bisa dijelaskan. Mekanisme coping adaptifnya caranya bagaimana? Nah, daftar masalah keperawatan itu adalah list dari daftar yang setiap aspek ini kalau ditemukan masalah ditulis di akhir setiap aspek tersebut. Nah, semakin banyak berarti ya dibuat prioritas untuk daftar masalah ini yang nantinya harus ditulis di bagian analisa, tabel analisa ini. Ya. Pohon masalah yang dibuat sesuai dengan prioritas tiga masalah keperawatan yang ditemukan di pasien. Misalkan ada cemas gitu ya, cemas ini disebabkan oleh apa? Kemudian dampaknya apa? Sama seperti membuat pohon masalah yang kemarin, ya perlu nanti dilatih untuk membuat pohon masalah masalah psikososial. Prioritasnya diagnosanya apa? Dibuat saja tiga prioritas diagnosa keperawatan. Oke, itu untuk pengkajiannya yang bisa kalian latih. Ya. Um, mungkin sampai sini ada pertanyaan mau ditanyakan sebelum kita mungkin role play sebentar. Yang mau ditanyakan sudah
mulai, kalau sudah paham semua, mungkin contoh lah yang mau volunteer untuk melakukan pengkajian. Siapa? Sepasang? Ada. Saya tunggu sampai ada ya. Permisi Nas, saya bersedia sama Lauren. Oke. Islam mau jadi apa? Pasien atau perawat? Saya mau jadi perawatnya Nas. Oke. Nih, Silakan kalau sudah siap langsung ya. nih, mau izin persiapan 2 Ya. menit ya. Baik Nas, sudah siap. Oke, silakan mulai. Lauren, sudah siap? Siap. Baik, mohon izin ya Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Ibu Lauren, Iya, nurse saya. baik Ibu, silahkan bisa memasuki ruangan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Ibu tampak luar biasa ya hari ini, sudah tampil cantik juga. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga, nurse. Baik, sebelumnya Ibu, apakah saya boleh tahu nama lengkap dan tanggal lahir Ibu? Boleh, nama saya Lauren. Saya lahir pada 4 September 1994.
Baik, Ibu. Silahkan bisa duduk. Perkenalkan, saya Perawat Isal yang bertugas hari ini di ruang Budensil ini di jam 8 sampai jam 2 siang ya, Bu. Yang akan melakukan sedikit pengajian kepada Ibu Lauren dalam waktu kurang lebih 30 menit ke depan di ruangan ini. Apakah disetujui, Ibu? Disetujui, Nars. Baik, Ibu Lauren. Mungkin bisa diceritakan kegiatan sehari-hari yang Ibu lakukan. Jadi kegiatan saya sehari-hari itu bekerja di rumah sakit ya, Nars. Setiap hari Senin sampai Jumat dan selalu pulang sore hari karena adanya pandemi. Nah, karena adanya pandemi ini saya juga jadi pulang lebih awal dan berganti shift dengan rekan saya yang lain. Oh, enggak. Berarti Ibu juga bekerja di rumah sakit ya, luar biasa sekali. Apalagi sekarang sedang pandemi COVID ya, Ibu. Terima kasih sudah bisa menjadi garda terdepan juga, Ibu. Selanjutnya, bagaimana dengan keadaan keluarga Ibu Lauren sendiri? Sebelumnya terima kasih Nars Isal. Suami saya sendiri bekerja di kantor dan selalu pulang malam hari. Tetapi karena pandemi saat ini, suami saya sering WFH dan saya juga punya anak laki-laki yang baru berusia 1 tahun. Anak saya sangat dekat sekali dengan suami saya. Oh iya, Ibu. Baik-baik. Terima kasih karena sudah menceritakan itu ya. Selanjutnya, saya ingin tahu, Ibu, untuk saat ini Ibu berdomisili di mana ya? Untuk saat ini saya berdomisili di Malang, Nurs. Oh, berdomisili di Malang. Ya, Ibu. Kalau boleh tahu alamat lengkapnya di mana? Alamat lengkap saya ada di Jalan Dieng Atas nomor 10, Nurs. Oh, Jalan Dieng Atas ya, Bu. Kebetulan saya punya temen, Bu, di daerah situ ya, di dekatnya Salon Riana, kalau nggak salah ya, Ibu. Nah, kalau boleh tahu, Ibu, yang itu merupakan di situ, kan tadi ya, Ibu mempunyai anak laki-laki ya? Nah, itu di rumah bersama siapa? Atau bersama neneknya? Atau bersama siapa? Seperti itu. Selama saya dan suami saya bekerja, anak saya di rumah bersama neneknya. Namun karena sekarang sedang pandemi, jadi ditemani juga oleh ayahnya gitu, Nurs. Oh, begitu. Baik, ya, Ibu. Selanjutnya, kalau boleh tahu, tadi berarti di rumah dengan neneknya ya, dan suaminya juga. Jadi, itu merupakan rumah Ibu sendiri ya, berarti atau bersama dengan, apa itu maksud saya, bersama dengan nenek dan kakeknya, seperti itu. Kebetulan itu masih numpang mertua, Nurs. Oh, gitu. Baik, Ibu. Nah, dikarenakan saat ini kan juga sedang pandemi ya Bu ya, karena saya melihat tadi ya pasti dengan kakek, dengan nenek juga, dengan anak ibu juga yang tadi 1 tahun ya, tapi sekarang sudah mungkin sudah bisa berjalan juga ya Ibu. Mungkin ada kegiatan yang berbeda dari biasanya, apakah ada kekhawatiran dari Ibu atau mengganggu keseharian Ibu? Halo, apakah Ibu butuh waktu? Aduh, maaf, Nurs. Saya sedang tidak fokus. Apakah bisa diulangi ya? Baik, Nes, saya akan baik Ibu, saya akan pelan-pelan menjelaskannya kembali. Jadi mungkin Ibu bisa sambil tarik nafas dalam dulu ya, lalu dihembuskan supaya lebih rileks dan kita bisa mengulangi ke pertanyaan tadi. Baik, mungkin Ibu bisa saya pandu ya dalam hitungan 4, 5, 7. 4 Ibu bisa tarik nafas, 5 Ibu bisa ditahan, 4, 7, 8 maksud saya Ibu. 7 bisa ditahan, 8 bisa dihembuskan. Bisa ikuti saya, bisa tarik nafasnya, tahan, hembuskan. Nah, jadi Ibu bisa dihembuskan ya, kurang lebihnya seperti itu, bisa diulangi lagi. Baik, Ibu sudah merasa lebih baik? Sudah, Nurs. Baik, bisa kita mulai lagi ya, Bu. Baik, Iya, Ibu. Nurs. Seperti pertanyaan saya sebelumnya tadi,
adakah sesuatu yang sekiranya mengganjal dari pikiran ibu selama ini atau yang mengganggu ke aktivitas kesibukan ibu semisal dalam bekerja atau apa yang mengganggu ibu seperti itu? Adakah sesuatu yang mengganggu? Ya, kurang lebih begitu ya, Nurse. Saya sering merasa cemas dengan situasi yang terjadi sekarang. Saya juga sebagai perawat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan mengkhawatirkan keluarga saya. Nah, saya juga takut ketika saya pulang, saya menjadi sumber penyakit bagi keluarga, terutama anak saya, karena mohon maaf, terutama anak saya dan eee, mertua saya, karena saya juga sering bolak-balik rumah sakit. Nah, saya menjadi cemas dan terlalu stres karena memikirkan hal itu semua, Nurse. Baik Ibu, saya memahami apa yang Ibu rasakan. Kalau begitu, apa yang ada di pikiran Ibu saat ini? Yang ada di pikiran saya merasa saya tuh hanya cemas. Kadang juga saya jadi tidak fokus menjalani setiap aktivitas saya. Saya juga merasa tidak maksimal menjadi ibu rumah tangga sekaligus ibu pekerja. Baik Ibu, jadi saya sangat memahami yang Ibu sampaikan tadi ya. Ibu juga karena sekarang juga sedang memiliki anak juga bertanggung jawab sebagai istri juga ya. Jadi tentunya memiliki waktu kosongnya itu sangat minim sekali tadi ya. Lalu kemudian apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi perasaan yang Ibu rasakan ini? Adakah hal-hal khusus yang sudah Ibu pernah lakukan atau seperti apa Ibu bisa diceritakan? Mmm, karena saya juga sebagai perawat sekaligus rumah tangga, tentunya saya memiliki waktu kosong yang tidak banyak ya. Nah, yang biasa saya lakukan bersama keluarga saya ya berbincang, bertukar pikiran, hari ini ngapain, perasaan hari ini bagaimana, terus juga kalau, ada waktu kosong lebih, kita juga sering olahraga bersama, biasanya sih jogging gitu, Mas. Oh, iya Ibu. Baik. Kalau jogging tadi bersama keluarga ya, apakah dengan kakak juga atau dengan adiknya juga? Seperti itu atau mungkin dari kakak atau adik dari saudaranya suami seperti itu? Kalau untuk jogging sendiri, hanya kita lakukan bertiga saja sih, Mas, saya, suami, dan anak saya, gitu. Oh iya Ibu, benar-benar. Baik. Jadi sebelumnya juga apakah dari keluarga mengetahui permasalahan ini, Ibu? Misal dari ibu sempat curhat nih ke kakak atau ke adiknya ibu sendiri seperti itu, atau kakak atau ibu adiknya suami. Kebetulan kalau curhat itu, enggak ya, karena kan kita juga mengurus, masalah rumah tangga masing-masing, gitu. Oh baik, saya sangat menghargai apa yang ibu lakukan itu dan uh, jadi ibu tadi juga mengatakan suka jogging ya ibu ya bersama keluarga. Lalu apa yang ibu rasakan setelah jogging? Setelah jogging tuh saya biasanya merasa segar dan lebih bahagia ya, mood-nya juga lebih, terkontrol. Tapi di satu sisi itu juga kadang saya masih merasa khawatir gitu loh akan, keluarga saya, begitu, Nurse. Baik, Ibu. Saya mengerti apa perasaan Ibu. Di sisi lain saya juga merasa kagum karena Ibu bisa menahan ini semuanya. Ibu juga seorang yang luar biasa dan yang perlu ketahui saat ini Ibu berada di tingkat kecemasan yang sedang, Ibu. Jadi Ibu perlu melakukan beberapa terapi. Tetapi Ibu tadi sudah melakukan salah satu terapinya yaitu dengan jogging dan berolahraga. Jadi berusaha mengalihkan stresnya itu. Itu sangat luar biasa sekali, Ibu. Jadi Ibu bisa mungkin meningkatkan intensitas olahraganya atau juga dengan menambah beberapa aktivitas positif lainnya. Jadi di sini saya akan membantu Ibu, membantu dengan beberapa terapi yang bisa menurunkan tingkat kecemasan Ibu. Bagaimana kalau sekarang kita coba mengatasi kecemasan Ibu dengan relaksasi yang saya contohkan di awal tadi? Boleh, Nurse.
Baik, jadi pertama-tama Ibu bisa duduk tenang dengan posisi yang nyaman. Dan Ibu juga bisa kombinasikan ini dengan yang namanya teknik halusinasi. Maksud saya, teknik dengan Ibu membayangkan sesuatu yang indah atau pencapaian-pencapaian Ibu terlebih dahulu itu dalam relaksasi nafas dalam ini. Nah, ini merupakan teknik relaksasi nafas dalam Ibu. Jadi benar dengan hitungannya berapa Ibu tadi yang Ibu ingat? 4, 4, 7, 7, dan 8. 8. Baik, benar sekali Bu. Jadi 4 bisa ditarik nafas, 7 bisa ditahan nafas, dan yang terakhir bisa dibuang nafas. Sembari bisa merasakan perubahan dan sensasi yang Ibu bisa keluarkan beban-bebannya sambil mengeluarkan nafas itu, bisa dikeluarkan beban-bebannya Ibu ya. Jadi Ibu bisa lakukan teknik tersebut selama berulang-ulang selama kurang lebih 10 menit, baik sebelum tidur ataupun ketika bangun tidur. Apakah bisa dipahami? Bisa, Nurse. Baik, kita praktekkan satu kali lagi ya. Baik, sekarang Ibu bisa menarik nafas. 1, 2, 3, 4, buang. 2, 3, silakan bisa ditahan. Buang melalui mulut. Pelan-pelan sambil lepaskan beban-beban yang ada di pikiran Ibu. Sudah? Sudah, Nurse. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Ibu Lauren, saya sangat menghargai apa yang Ibu lakukan. Ibu sangat luar biasa sekali bisa mempraktikkan teknik relaksasi nafas dalam itu tadi. Jadi, saya harap Ibu bisa mengontrol kesedihan Ibu dengan lebih baik lagi dan saya harap permasalahan-permasalahannya mungkin ada di keluarga Ibu pun juga cepat selesai ya Ibu ya. Baik, saya mohon izin. Jadi kalau Ibu berpikir berlebihan itu memang nantinya akan kurang baik Ibu pada kesehatan Ibu. Jadi Ibu tetap bisa memilah-milah lagi apa yang hal yang bisa dipikirkan dan jangan terlalu banyak berpikir ya Bu dan Ibu bisa meluangkan cerita-cerita yang ada di kepala Ibu kepada suami ataupun kepada kerabat terdekat Ibu tadi ya. Nah, kalau boleh tahu tadi Ibu sekarang Ibu dari berapa bersaudara nih ya Bu ya? Saya 3 bersaudara, Nurse. Oh, 3 bersaudara, baik-baik. Dan ternyata tiga bersaudara ya bisa nanti bisa cerita ke kakaknya atau ke adiknya seperti itu atau ke sahabatnya ibu sendiri seperti itu. Saya juga menyarankan ibu lakukan metode pengalihan dengan bersenang-senang tadi dengan keluarga, berolahraga, menulis, bisa dengan melakukan kalau hobinya ibu apa nih kira-kira? Hobi saya sebenarnya membaca dan berkebun, tetapi karena pandemi yang membuat pekerjaan saya sedikit lebih berat, jadi saya kurang bisa melakukan hobi saya begitu, Nurse. Oh begitu ya Ibu. Ya, luar biasa Ibu suka berkebun ya. Jadi bisa menanam sayur nanti kan juga sehat juga untuk keluarga ya. Ya, jadi seperti itu mungkin Ibu bisa saya sarankan untuk melakukannya tidak harus setiap hari Ibu. Mungkin bisa di akhir pekan, di hari yang kita bisa jadwalkan kira-kira mungkin di hari Minggu, Minggu pagi jam 5 atau jam 6 Ibu bisa berkebun selama kurang lebih 1 jam atau bisa membaca buku di teras sambil ngopi juga nanti sama keluarga sama tetangga atau keluarga juga ya Ibu ya. Baik, Nurse. Baik Ibu, hari ini kita akan mengakhiri perawatan Ibu pada hari ini. Bagaimana perasaan Ibu tentang hari ini? Eee, saya masih merasa campur aduk sih. Sejujurnya juga, saya merasa lebih lega karena perubahan yang saya alami dan juga senang karena sudah diberi, saran, dari Nurse Isal. Terima kasih ya, Nurse. Tapi juga saya masih merasa cemas ya, terlebih tentang apa yang akan terjadi setelah ini. Baik Ibu, luar biasa sekali Ibu. Sama-sama ya Ibu. Jadi yang Ibu rasakan itu merupakan perasaan yang wajar Ibu. Jadi saya ingin mengingatkan bahwa perawatan di sini sebagai langkah awal dalam perjalanan pemulihan. Ibu juga harus proaktif dalam meningkatkan
derajat kesehatan ibu. Jadi saya melihat ibu memiliki tekad dan kemauan yang luar biasa untuk mengatasi masalah ibu. Jadi saya harap ibu bisa proaktif untuk ke depannya ibu ya. Baik, Nurse, terima kasih atas saran dan masukannya. Saya juga merasa bahwa saya tidak akan bisa sampai ke titik ini tanpa dukungan Nurse Isal, tim perawatan lainnya, dan keluarga saya. Baik, terima kasih Ibu. Luar biasa sekali Ibu. Terima kasih juga. Dan saya harap Ibu tetap selalu membangun hubungan baik dengan keluarga dan juga rekan kerja Ibu ya. Dan saya bangga juga atas kemajuan yang telah Ibu buat nantinya. Dan jika memerlukan dukungan tambahan atau ada perasaan cemas, Ibu bisa menghubungi saya secara langsung lewat WhatsApp Bu. Nanti kita bisa deep talk ya. Mungkin kalau ada yang ingin diceritakan boleh sekali ya. Jadi kalau Anda memiliki alat atau keterampilan yang ingin dipelajari dalam selama perawatan ini, bisa hubungi saya juga. Baik, Saya mohon apa maaf, sudah difahami? sudah bisa, Nurse. Saya akan mencoba yang terbaik. Terima kasih atas sarana dan informasinya. Baik Ibu, berarti pertemuannya akan kita jadwalkan kurang lebih selama 2 minggu lagi ya Ibu ya. Nanti kita akan konsultasikan dengan psikolog juga dan nanti kita akan informasikan kembali. Jadi saya harap Ibu bisa membangun hubungan dengan mencari dukungan sosial baik dari teman dan keluarga. Jadi mereka kan juga sumber penting dalam perjalanan pemulihan hidup dan juga Ibu juga ada bisa di fase ini karena mereka juga ya seperti Ibu bilang tadi. Kalau lebihnya cukup dari saya, dari Nurse Isa. Mohon maaf kalau apabila ada kesalahan ya Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas. Silahkan bisa meninggalkan ruangan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Baik, Nurse. Terima kasih juga. Waalaikumsalam. Permisi ya, saya keluar. Iya, silakan Ibu. Terima kasih. Saya baru lihat jadwal, ternyata sampai intervensi ya, nggak cuma pengkajian ya. Pengkajian sampai intervensi ya. Padahal teorinya masih lama di bulan November yang psikososial ya. Jadi, apa namanya, soal konsepnya belum. Jadi makanya tadi nggak saya berikan yang untuk intervensi. Intervensi itu kan sebenarnya ada panduannya. Ya, saya share screen yang contoh untuk cemas. Karena kalau teorinya belum masuk, ya memang agak sulit. Kita ada pedomannya untuk contoh cemas ya, baik pada pasien maupun keluarga. Kalau yang tadi dicontohin Isal itu kan yang hipnosis 5 jari ya. Untuk cemas kan menyesuaikan tingkatan. Kalau dia tingkatannya ringan, masih bisa di SP1 namanya. SP1 ini dia bisa dengan teknik distraksi, ya, cemas ringan. Kemudian ada relaksasi nafas dalam. Tapi kalau yang sudah cemas sedang gitu ya, di SP3 ini bisa dengan relaksasi progresif, otot progresif. Kemudian juga bisa alternatifnya hipnosis mengajari. Nah, untuk distraksi bisa dengan apapun, bisa dengan berbagai teknik untuk mengalihkan situasi. Kalau misalkan dia lagi cemas, ada yang mungkin dia mendengarkan musik, ya, atau misalkan dia melihat film, atau misalkan dia jalan-jalan, itu adalah teknik distraksi. Sama seperti misalkan kalau kita lagi ngerasa berat banget gitu ya, kepikiran sesuatu, kepengen jalan-jalan, cari healing, dan lain-lain. Kemudian juga bisa dengan nafas dalam gitu ya. Dan kan nafas dalam juga dia belum selesai masalah cemas nih, bisa mencoba relaksasi otot progresif. Untuk panduan relaksasi otot progresif ada di YouTube. Banyak ya urutannya seperti apa untuk relaksasi otot progresif. Yang nanti mungkin pada saat teori mungkin akan dicontohkan relaksasi otot progresif itu apa. Iya, untuk relaksasi otot progresif, ini ada indikasi, ada kontraindikasi. Kontraindikasinya mungkin juga termasuk diantaranya adalah pasien dengan gangguan jantung, kardiovaskular ya, dan berbagai gangguan yang soalnya nanti kan akan melibatkan otot-otot ya,
Jadi perlu melihat indikasinya pada pasien apa untuk yang relaksasi atau progresif. Sedangkan untuk hipnosis 5 jari, contohnya juga banyak kan di YouTube. 5 jari dalam arti kita ibu jari ditempelkan ke telunjuk ya, sambil membayangkan kondisi fisik kita lagi sehat. Kemudian ibu jari ditempelkan ke jari tengah, membayangkan kita ada di bersama orang yang kita sayang gitu ya, kita cintai gitu. Kemudian jari telunjuk ke jari manis, kita dipuji, mendapatkan penghargaan, jari ke kelingking gitu ya, kita ada di tempat yang menyenangkan. Sebenarnya ini bisa juga modif ya. Misalkan kita lagi ada di pantai gitu ya, bersama dengan orang yang disayang, dipuji, mendapatkan penghargaan gitu ya. Membayangkan kondisi kita juga sehat, itu juga bisa bagian dari hipnosis. Diri kita sendiri juga bisa menghipnosis ketika kita ngerasa bahwa bebannya ini lagi memuncak gitu ya. Dan ini bisa ditambahkan dengan aluran musik instrumental ya. Jangan aluran musik yang tambah sedih gitu ya. Justru aluran musik yang memang khusus untuk pasien cemas. Nah, permasalahannya sebelum kita memberikan hipnosis 5 jari, perlu kita mengkaji dulu hal-hal yang membuat dia cemas. Atau misalkan kalau kita nantinya mengajak pasien untuk membayangkan dia ada di tempat yang dia senangi gitu ya. Terus kita memberikan contoh kita ada di pantai, sementara kita misalkan pasien itu pernah trauma, datang ke pantai, bisa jadi bukan relax, justru tambah lebih cemas. Sehingga sebelum memberikan hipnosis 5 jari, mungkin kita perlu tanya, pernah nggak sebelumnya ke tempat yang membuat dia lebih nyaman? Sehingga itu akan menjadi contoh pada saat kita melakukan hipnosis 5 jari. Pernah nggak bersama orang yang dia sayang, dia cintai itu siapa?